Salam guru penggerak. Di presentasi ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dewi Maya Manurung, guru SMK Negeri 1 Laguboti, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Toba. Keputusan seperti apa yang dapat mewakili semua kepentingan? Tentu keputusan yang akan diambil atau yang akan menghasilkan hasil akhir yang bisa memenangkan dan menyenangkan di saat kita mengambil keputusan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ada 3 yang harus kita paham. Yang pertama itu adalah 4 paradigma, yang kedua adalah 3 prinsip, yang ketiga adalah 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 4 paradigma itu diantaranya satu adalah individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip itu adalah kita harus tahu berpikir berbasis hasil akhirkah untuk mengambil keputusan, atau berpikir berbasis peraturankah untuk mengambil keputusan, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli untuk mengambil keputusan. Kita harus tahu ini. Kemudian ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Di 9 langkah ini ada tahap-tahapan 9 langkah untuk mengambil keputusan. Apakah langkah yang ini harus ada di step pertama? Kita harus melakukan yang namanya 9 langkah itu ketika kita ingin mengambil keputusan. Penerapan pengetahuan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu yang pertama penerapan pengambilan langkah pengambilan keputusan. Kemudian ada sosialisasi kepada rekan sejawat. Dan yang ketiga, sosialisasi melalui media sosial. Inilah nanti penerapan pengetahuan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu ini sangat penting di situasi atau lingkungan sekolah kita. Kita bisa bersosialisasi, berkolaborasi dengan teman sejawat atau di dalam komunitas praktisi yang kecil ataupun yang besar. Kita bisa menerapkan pengetahuan pengambilan keputusan ini sebagai nantinya pemimpin pembelajaran, agar bisa semua teman sejawat itu bisa mengambil keputusan dengan yang benar. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama itu adalah menganalisis kasus apakah ada dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang ketiga, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keempat, melakukan prinsip resolusi. Yang kelima, investigasi opsi trilema. Yang keenam itu buat keputusan. Yang ketujuh, melihat dan merefleksi keputusan yang kita ambil. Jadi ketika keputusan itu sudah kita buat, kita bisa merefleksi keputusan yang diambil. Apakah ini benar? Apakah bagaimana kalau nanti diupload apa yang terjadi? Begini, ada jawaban-jawaban di langkah-langkah ini ketika kita mengambil keputusan biar tidak ada yang dilanggar, begitu. Kemudian kapan penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Ya tentunya sejak situasi yang dialami. Contohnya hari ini ada situasi yang dialami, ambil keputusan hari itu juga. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut yang akan dilakukan. 9 langkah untuk mengambil keputusan itu akan kita lakukan sebagai langkah untuk tahapan pengambilan keputusan yang benar. Kemudian pendampingan teman diskusi dalam mengambil keputusan. Perlu nggak pendampingan teman diskusi untuk mengambil keputusan? Tentu. Siapa aja yang terlibat di dalamnya? Kolaborasi dan kerjasama semua unsur. Kepala sekolah, teman sejawat, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, atau pengawas. Terima kasih Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak.